Selamat pagi dan salam kasih dalam Yesus Kristus kepada semua pembimbing atau katekis dan juga kepada semua para alun penguatan. Dan sekarang mari kita masuk dalam sesi yang bertajuk Cinta Kasih Allah. Sebelum itu, mari kita tanya, apa itu cinta kasih Allah? Dan kita pergi kepada definisi tentang cinta kasih. Ya, mengikut Wikipedia bahasa Melayu, cinta merupakan satu ukuran asas pengalaman manusia yang memberikan perasaan kasih sayang, berikan asas kemesraan dan kesetiaan. Dan di dalam kamus bahasa Melayu mengatakan cinta itu adalah perasaan atau berperasaan sangat sayang. Di sini kita akan melihat beberapa jenis cinta. Yang pertama adalah storge. Storge ini adalah kata Yunani yang berarti cinta keluarga ataupun perasaan sayang di dalam keluarga. Dan cinta keluarga ini adalah ikatan di antara suami istri atau ayah dan ibu, di antara ibu, bapak, dan anak-anak, dan juga di antara anak-anak ataupun di antara sibling. Dan di dalam buku Injil, di dalam buku 1 Yohanes bab 4 ayat 16 hingga 19 mengatakan kita adalah anak-anak Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ya dalam petikan ini yang berbunyi begini. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga adalah di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melengkapkan ketakutan, melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Dan seterusnya kita pergi pada kasih eros. Eros ini berarti kasih di antara lelaki dan wanita yang mengandung kasih seksual atau kasih hawa nafsu. Ya. Dan mari kita lihat tentang kasih eros ini, yaitu di dalam buku Kejadian bab 2 ayat 18 hingga 25. Baik, kita baca bersama-sama ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik
kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan telah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya pada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menemaninya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu pada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah memberi manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan telah mengambil salah satu tusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya pada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan, sebab dia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istri itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Oke, ini adalah si Rose. Tapi tindak kasih yang disalahpahamkan ataupun yang disalahgunakan untuk kepuasan nafsu sendiri, akan mengakibatkan pengguguran dan juga pembuangan bayi. Lalu kita berita-berita, hampir setiap hari kita akan mendengar pembuangan bayi di merata-rata tempat. Dan kita tidak perlu pergi di jauh-jauh. Di tempat kita sendiri, pada beberapa bulan yang lalu, kita telah mendengar seorang bayi dibuang di pembuangan sampah atau di tempat sampah. Oke. Dan juga apabila si seksual ini atau hawa nafsu ini disalahguna ya berlaku begini. Mari kita lihat. Ini gambar yang ada di sini. Oke. Dan seterusnya kita melihat kasih filia, yaitu kasih sahabat ataupun perasaan kasih sayang antara sahabat, ya. Di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 15 mengatakan, aku menyebut kamu sahabat, ya. Nah, coba lihat di dalam Injil Yohanes bab 15 ini, aku telah menyebut kamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Oke.
dan seterusnya kasih agape, yaitu kasih tanpa batas dan tidak dapat ditawan. Kasih agape ini tidak mempedulikan orang yang macam manapun dia kasihi. Oke? Dan mari kita lihat di dalam Injil Matius bab 5 ayat 44 ya. Tapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Dan juga Bapa mengampuni mereka. Dan ini kita dapat lihat di Lukas bab 23 ayat 34 ya. Mari kita baca bersama-sama. Oke. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membahagi pakaian mereka." Nah, kita lihat gambar ini ya. Ini adalah kasih agape, yaitu walaupun sesuatu itu kasih bahayakan diri kita ataupun musnahkan diri kita, tapi kasih itu dia mengasihi. Nah, coba tengok harimau atau tiger ini, bagaimana mereka manusia ini, orang ini memeluk dia. Coba tak bayangkan di dalam kehidupan kita ya, siapa yang tak musuhi di dalam kehidupan kita ya. Dan kalau cinta tapi ini tidak mengira sama ada itu musuh dia memusuhinya atau tidak, dia akan kasih risk hidup dia tetap mengasihi dia dengan sepenuhnya. Dan kita lihat di dalam Injil Matius ya, mana mengatakan kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang ada di surga. Nah, cinta si Tuhan di dalam Alkitab. Oke, sekarang kita melihat bagaimana cinta kasih Tuhan di dalam Alkitab. Di dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 16 mengatakan Allah adalah kasih, dan barang siapa berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan di dalam buku Yeremia bab 31 ayat 3 mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasihku kepadamu. Dan di dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 mengatakan, karena besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di dalam Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi telah menunjukkan kasih-Nya pada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan di dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 1 mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Dan di dalam buku Yesaya bab 49 ayat 15 hingga 16 mengatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungnya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu di ruang mataku. Oke. Inilah kasih Tuhan ya. Dan di dalam buku Yesaya mengatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Ya, kita sungguh berbahagia ya, karena kita sungguh-sungguh dikasihi oleh Allah. Dan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 hingga 8 mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, si berkesudahan. Okay. Oleh itu, marilah kita serahkan diri kita dan cinta kasih Tuhan. Bagaimana kita mau menyerahkan diri kita ini dalam cinta kasih Tuhan yang tidak terbatas itu? Melalui doa kita atau perhubungan pribadi kita dengan Tuhan. Semua kita sudah paham dan tahu kan bahwa doa itu adalah kita berbicara secara pribadi dengan Tuhan. Kita berkata bersama dengan Tuhan. Dan juga kita mau mengerat hubungan kita dengan Tuhan melalui doa ini. Dia dekat orang yang berseru padanya, yang memohon kepadanya dengan tulus hati. Mazmur. Dan di dalam Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan dia,
dan Dia bersama-sama dengan aku. Di sini, marilah kita sadari, mungkin pada saat ini Tuhan berdiri di muka pintu kita. Dia sedang mengetuk pintu kita. Dia mau bersama dengan kita. Mungkin Tuhan sudah lama di depan pintu kita mengetuk untuk menanti kita agar pintu ini dibuka untuk Dia. Karena Tuhan sangat rindu untuk mau bersama dengan kita. Oleh itu, sekiranya Anda pada saat ini mendengar suara Tuhan ini untuk meminta dibuka, marilah bukalah pintu itu. Beranikanlah hatimu untuk membuka pintu itu dan memberikan Tuhan untuk masuk di dalam diri Anda. Karena Tuhan, Dia sangat merindui mau bersama-sama dengan Anda. Dan di sini gambar ini kita melihat seorang anak sedang berdoa. Anjingnya juga ikut mau berdoa dan juga si kucing, si Arnab ini. Ini adalah binatang. Dia pandai mengikuti anak ini untuk mau berdoa. Apalagi sebagai manusia kan lagi kita merindukan untuk melakukan doa. Love one another. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi jika saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ya, tetap kita tidak pernah melihat Allah. Kita sendiri pun tidak pernah melihat Allah secara lahiriah atau secara fisik. Tapi di sini menyatakan, kalau ada kasih, nah disitulah kita sudah melihat Allah. Karena di dalam 1 Yohanes ini mengatakan, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita apabila kita saling mengasihi antara satu sama lain. Karena Allah itu adalah kasih, ya. Oleh itu, apabila kita melihat kasih, apabila kita melakukan kasih, berarti Allah ada di dalam diri kita. Oleh itu, kita tidak perlu lagi cari di mana Allah ini. Adakah Dia di atas? Adakah Dia di bawah? Adakah Dia di kiri atau di kanan? Di mana ada kasih itu, disitulah Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Memang kita layak untuk mengucapkan syukur kepada Allah karena kasih yang begitu besar yang telah Dia berikan kepada kita. Tapi masalahnya seringkali kita lupa untuk mau bersyukur kepada Tuhan. Dan kita sendiri pun tidak terkecuali, kadang-kadang terlalai, tidak mau mengucap syukur kepada Allah yang Maha Pengasih itu. Oleh itu, kita diajak semua untuk selalu mengucapkan syukur kepada Allah. Cinta kasih di dalam keluarga. Nah, kita melihat di sini ya, kalau ada kasih, kita lihat semuanya ceria-ceria muka, ya.
Begitu juga di dalam diri kita. Kalau kita ada kasih, keceriaan di dalam muka kita adalah senantiasa memancar. Karena kenapa? Memancar keceriaan di muka kalau ada kasih. Karena Kristus telah ada di dalam diri kita. Dan apa yang memancar itu adalah pancaran Kristus. Pancaran kasih Kristus. Nah, itulah sebabnya wajah kita berseri-seri dan menawan. Cinta kasih Allah Bapa. Nah, inilah cinta kasih Allah Bapa, yaitu cross ya. Oke, dan cross berartikan cinta kasih itu bukan enjoy saja kan, tapi dia adalah satu pengorbanan. Kalau kita lihat Kristus di sini, apanya terjadi kepada dia? Badannya dilumuri dengan darah-darah. Dia mengangkat salib lagi nih, dan akhirnya dia mati di kayu salib. Oke, jadi cinta kasih itu yang enjoy saja. Apabila tidak enjoy dalam kehidupan, kita mengatakan, oh Allah sudah di dalam kehidupan saya. Seperti sekarang ini kita mengalami pandemi. Semuanya penderitaan demi penderitaan. Kekurangan demi kekurangan. Mungkin ramai yang tidak mencukupi makanan karena pandemi ini. Ada pekerjaan, ada hilang sumber pendapatan, dan kita menderita, kita stres. Tapi marilah kita pandang kasih Kristus ini, pandang salib Kristus ini, supaya kita mendapat kekuatan, supaya kita dapat pengharapan, dan supaya kita setia, tidak putus asa, ya, karena kasih Kristus berada pada kita. Kristus tetap ada di dalam diri kita. Dia menderita bersama dengan kita. Dia stres bersama dengan kita, ya. Kita tidak sendirian. Oleh itu, apabila kita mengalami penderitaan, stres di dalam kehidupan, mari kita sama-sama pandang salib Kristus. This love letter. So, mari kita tulis surat kepada Bapak kita, yaitu Bapak yang penuh dengan cinta kasih. Mari kita renungkan bagaimana kita mengungkapkan cinta kita kepada Bapa yang begitu mengasihani kita, sehingga Dia memberikan dirinya mati di kayu salib karena cintanya kepada kita, orang yang berdosa. Oke, sini saja perkongsian dari Sister tentang cinta kasih Allah ini. Terima kasih karena sudi mendengarnya, dan marilah kita sama-sama mengamalkan kasih ini, dan lebih-lebih lagi menerima kasih Kristus, ataupun membenarkan Kristus di dalam kehidupan kita, membenarkan Kristus untuk mengasihani kita. Kita berilah peluang Kristus untuk mengasihani kita, ya. Karena Dia sungguh-sungguh mau mencintai kita. Jangan kita diri kita untuk menerima kasih Kristus ini. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati, ya. Oke, kita berjumpa lagi di lain masa, ya. Selamat berkem.